lalu kemudian katanya akan naik, diperkirakan akan naik menjadi 14,6%. Dan faktanya ini adalah turun. Ini adalah pembohongan besar kepada Republik ini, kepada masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini ada salah seorang profesor senior yang akhirnya angkat bicara belak-belakan terkait bagaimana sosok Pak Jokowi sebenarnya ketika menjabat sebagai presiden di Indonesia selama 10 tahun lamanya. Dan apa saja kebijakan dari Pak Jokowi yang justru malah menyengsarakan rakyat, bukannya mensejahterakan rakyat. Dan termasuk di sini beliau ada hal-hal yang disampaikan yang mungkin selama ini kita tidak mengetahuinya. Nah, untuk itu kita simak saja penyampaian dari beliau selengkapnya dalam video berikut ini. Karena waktunya 10 menit ya, kita persingkat saja. Tapi tadi kita sudah mendengar presiden dari mahasiswa itu sepertinya di kampus ini sudah sangat paham mengenai situasi politik di negeri ini, khususnya selama 10 tahun terakhir ini. Tapi saya hanya ingin mendetailkan sedikit, yaitu perjalanan dari pelanggaran konstitusi era Jokowi. Jadi kita lihat bahwa kepemimpinan Jokowi ini kita bisa bagi dua, yaitu dari 2014 ke 2019 dan kemudian 2019 ke 2020. Dari awal kepemimpinan Jokowi 2014 ini kebijakannya sudah sangat tidak adil. Yaitu begitu dia naik menjadi presiden, apa yang dilakukan yaitu dia menaikkan harga BBM premium pada saat itu dari 6.500 ke menjadi 8.500. Pada saat itu kenaikannya 30% lebih. Padahal harga minyak dunia pada saat itu sudah turun sampai setengahnya. Harga minyak mentah dunia. Sepanjang 2015 harga BBM di Indonesia premium Pertamax itu lebih mahal dari Malaysia, harga dasarnya. Dan juga lebih mahal dari Amerika Serikat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 1 Januari 2015, Jokowi langsung menghapus 20 trayek kereta ekonomi di Pulau Jawa. Uang subsidi ini dialihkan untuk infrastruktur. Itu kebijakan kedua, di mana harga kereta ekonomi itu naik 2-3 kali lipat. Kemudian 2015 diinisiasi yang namanya tax amnesty, tapi kemudian baru berlaku 1 Januari, 2016-2017 dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Tax amnesty ini tidak lain adalah dorongan dari mereka yang selama ini mempunyai uang-uang ilegal. Jadi uang ilegal itu bisa saja jadi dari judi online, dari yang tidak membayar pajak dan sebagainya. Kenapa mereka harus memaksakan bahwa sebelum 2018 ini tax amnesty harus berlaku, harus berjalan. Karena pada tahun 1 Januari 2018 berlaku peraturan internasional di mana setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing di Indonesia kita wajib melaporkan ke negaranya mengenai kekayaan asetnya. Jadi itu yang dinamakan automatic exchange of information untuk financial. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka kalau tidak ada tax amnesty, maka 1 Januari 2018 pemerintah harusnya tahu berapa kekayaan orang-orang Indonesia yang ada di Singapura. Karena itu wajib dilaporkan. Oleh karena itu mereka mau memutihkan uangnya lalu mendorong untuk tax amnesty. Dan tax amnesty ini narasinya adalah sangat membodohi masyarakat, lalu dikatakan ini bagus untuk pertumbuhan ekonomi, ini bagus untuk pendapatan negara.
diperkirakan tax ratio pada saat itu 10,14% ya, penerimaan perpajakan, lalu kemudian katanya akan naik, diperkirakan akan naik menjadi 14,6%. Dan faktanya ini adalah turun. Ini adalah pembohongan besar kepada Republik ini, kepada masyarakat ini. Yang disusahkan dari tax amnesty adalah masyarakat di dalam negeri, di mana bahwa kita yang belum melaporkan asetnya kita punya surat pemberitahuan pajak, maka harus bayar 3% kalau kita melaporkan dari harga kekayaan yang kita belum laporkan. Kenapa kita belum laporkan? Karena undang-undang perpajakan sebelumnya tidak mewajibkan bahwa itu ada. Makanya banyak sekali orang yang tidak melaporkan. Dan uang pajak yang diterima dari program tax amnesty lebih banyak dari yang di dalam negeri daripada yang di luar negeri. Ini adalah kejahatan luar biasa. Untuk masyarakat yang di dalam negeri, masyarakat umum, masyarakat kelompok menengah bawah. Nah, kemudian pada saat itu, 2018 Jokowi memperpanjang kontrak Freeport. Harusnya kontrak Freeport itu baru bisa diperpanjang paling cepat 30 Desember 2019. Jadi 2 tahun sebelum kontrak berakhir 30 Desember 2021. Harusnya adalah 30 Desember 2019 atau selambat-lambatnya 6 bulan sebelum 30 Desember 2021. Itu peraturan yang ada di Perpres nomor 23 tahun 2010. Tapi apa yang dilakukan oleh Jokowi, dia merubah Perpres itu pada 11 Januari 2017 menjadi secepat-cepatnya 5 tahun sebelum kontrak berakhir, selambat-lambatnya 1 tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya apa? Artinya pada saat itu 2016-2017 dia sudah bisa memperpanjang kontrak Freeport. Jadi ini adalah kebijakan koruptif dan merampas wewenang presiden terpilih untuk 2019. Mungkin pada saat itu Jokowi tidak yakin bahwa dia bisa terpilih kembali karena Pilpres itu presiden selanjutnya itu 20 Oktober 2019. Jadi belum bisa memperpanjang. Kalau pada saat itu presiden yang 2019-2024 itu bukan Jokowi, maka dia merampas wewenang dari presiden pada saat itu. Yaitu apakah mau memperpanjang Freeport apa tidak. Lalu kemudian puncaknya adalah tentu saja sebelum Pilpres 2019, maka Jokowi pernah mengatakan, untuk periode kedua saya akan all out. Masyarakat berpikir, apakah all out untuk masyarakat atau all out untuk oligarki? Nah, faktanya sebelum Pilpres itu kita tahu bahwa ada undang-undang KPK berlaku, yaitu undang-undang KPK-nya yang menjadi rumpun eksekutif. KPK dilemahkan, KPK dilumpuhkan. Nah, ini yang menarik, periode 2019-2024 KPK sudah dilumpuhkan, Jokowi benar-benar all out, tambang-tambang diberikan kepada pengusaha, termasuk pengusaha asing dengan alasan hilirisasi. Harusnya pasal 33 mengatakan bahwa bumi dan air dan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan tidak berhenti di situ. Dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa arti sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Kata-kata sebesar-besarnya, saya berpendapat tidak ada interpretasi lagi selain itu dimiliki oleh negara. Dikuasai dan harus dimiliki. Itu adalah interpretasi secara keseluruhan gitu. Nah, kemudian itu dikasihkan dengan hilirisasi. Bahkan dengan insentif pajak. Jadi pajak itu diberikan insentif.
Jadi tidak ada, jadi hanya sedikit sekali kita mendapatkan royalti atau apapun dari hilirisasi nikel itu. Makanya kita lihat penerimaan negara tidak naik seperti yang diharapkan. Nah kemudian 2020 diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kita tahu sudah dibahas tadi bahwa oleh Presiden mahasiswa juga bahwa melanggar konstitusi. Melanggar konstitusinya banyak, tetapi intinya adalah sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional meskipun ada kata-kata embel-embelnya bersyarat. Karena MK masih belum berani melawan Jokowi pada saat itu. Jadi ada bersyarat. Saya meneruskan dulu yang mengenai kemudian Jokowi menerbitkannya sebagai dengan Perpu setelah 1 tahun kemudian dengan Perpu Cipta Kerja. Apakah Presiden boleh menerbitkan Perpu seenaknya seperti tadi Perpu COVID juga ya pada awal 2020. Nanti saya kembali ke situ sedikit. Perpu itu diterbitkan hanya boleh pada kondisi kegentingan memaksa. Ya, itu di sini ada pakar ahli tata negara ya, Refli Harun dan sebagainya. Ini adalah harus diterbitkan kalau ada kegentingan memaksa, ada persyaratannya dan tidak ada undang-undang, ada kekosongan undang-undang, tidak ada undang-undang yang bisa mengatasi kegentingan memaksa itu. Jokowi mengatakan kegentingan memaksanya adalah akan ada global economic crisis. Padahal pada triwulan itu pada 30 Desember dia menerbitkan Perpu itu, triwulan ke 30 Desember 2022, triwulan keempat 2022 ekonomi Amerika sangat tinggi sekali, tinggi sejak COVID. Pertumbuhan quarter to quarter 4,4%. Jadi ekonomi dunia sudah membaik, inflasi sudah menurun, ekonomi Indonesia sudah membaik. Indonesia mengatakan akan ada krisis global. Kegentingan memaksa tidak boleh berasumsi. Kegentingan memaksa harus sedang terjadi dan kita tidak bisa mengatasi. Contohnya adalah sewaktu Corona, COVID. COVID itu begitu berlaku, dianggapnya tidak ada undang-undang yang bisa mengatasi. Sebetulnya kita ada undang-undang karantina, undang-undang kesehatan dan sebagainya. Tetapi Jokowi menerbitkan Perpu COVID hanya untuk mengambil hak budget dari DPR. 3 tahun itu hak budget DPR dihilangkan. APBN ditetapkan hanya oleh peraturan presiden. Oleh karena itu tahun 2020 kita defisit 900 triliun, 800 sekian triliun, 968 triliun. Tetapi utang yang kita ambil adalah 1.200 triliun pada tahun 2022. Kemudian 800 triliun lebih pada tahun 2021 dan 400 triliun lagi pada tahun 2022. Yang menarik, pada tahun 2022 pendapatan negara naik 40% karena ada kenaikan harga komoditas. Harga komoditas naik tinggi, windfall profit naik 40% lebih. Apa yang dilakukan pada tahun 2022? 1 April naik PPN dari 10% menjadi 11%. Masih belum begitu, apa yang dilakukan pada 1 April 3 September 2022 yaitu pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite 7.650 menjadi 10.000, solar dari 5.150 menjadi 6.800 dengan alasan subsidi BBM mencapai 500 triliun akan jebol, APBN akan jebol. Saya itu waktu ada diundang di TV, saya mengatakan Sri Mulyani dan Jokowi bohong karena tidak ada data 500 triliun di dalam APBN. Yang ada setelah diaudit
itu cuma 100 triliun, sekitar 100 triliun lebih, itu untuk dua hal. Yang banyak adalah subsidi LPG, yang banyak adalah subsidi listrik. Jadi subsidi BM itu tidak ada, segitu banyak gitu. Nah, jadi ini adalah kebohongan-kebohongan. Lalu kemudian pada tahun itu adalah IKN. Nah, tadi sudah disebutkan IKN melanggar. IKN melanggarnya di mana IKN? Kita semuanya diam saja. IKN melanggar konstitusi secara transparan di depan kita. Yaitu apa? Pemerintah daerah IKN apa bentuknya? Yaitu otorita. Tidak ada pemerintah daerah di Indonesia secara konstitusi bentuknya adalah otorita. Di dalam konstitusi pasal 18 mengatakan bahwa pemerintah daerah Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Dipimpin oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Tidak ada otorita. Otorita adalah untuk administratif. Seperti otorita Batam. Dia tetap ada pemerintah daerah Batam. Nah, konsep otorita ini untuk pemerintah daerah sama juga dengan aneksasi dari pemerintah daerah. Apa yang saya katakan aneksasi? Indonesia, pusat, negara, pusat, pemerintah pusat tidak mempunyai aset lahan. Konsep konstitusi kita adalah Indonesia pusat, pemerintah pusat tidak mempunyai aset lahan. Yang mempunyai aset lahan, tanah, air, yaitu pemerintah daerah. Dan pemerintah daerahnya pun yang terkecil. Apa buktinya? Buktinya adalah kita membayar pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Kita membayar pajak kendaraan ke pemerintah daerah. Ini adalah pembagian dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan adanya diambil dengan IKN, lalu tanah itu 256.000 hektar direbut oleh pemerintah pusat dan pajak daerahnya akan diberikan kepada pemerintah pusat dan masuk APBN. Nah, ini semuanya harus dikoreksi. Ya, belum kita lihat masalah korupsi. Korupsinya masih banyak lagi dari BTS, dari mana semua yang sudah tertangkap, timah, nikel di blok blok Medan ya di Halmahera tadi itu dikatakan, itu sudah dikatakan bahwa ada keterlibatan yang blok Medan. Timah, nikel sudah dikatakan ada keterlibatan Pak Jokowi. Timah mengatakan di dalam persidangan terungkap bahwa Jokowi minta PT Timah untuk membeli tambang ilegal, hasil produksi dari tambang ilegal. Jadi ini kita harus semuanya koreksi dan saya saat ini sangat berbahagia melihat sudah banyak sekali mahasiswa berani mulai menyuarakan ini dan kita harap ini akan terus kita suarakan. Tagar, hashtag Adili Jokowi dan sebagainya, ini kita harus wajib suarakan terus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mengenai Danantara. Danantara ini sebetulnya bukan hal yang baru. Dalam arti Danantara adalah Badan Pengelola Investasi. Sebelumnya kita ada Lembaga Pengelola Investasi. Ya, yang kita sebutnya Sovereign Wealth Fund, yang akhirnya dinamakan juga INA, Indonesia National yang Sovereign Wealth Fund. Lalu kemudian dinamakan dalam bahasa Indonesia Lembaga Pengelola Investasi. Sebetulnya lembaga pengelola investasi ini melanggar, bentuk hukumnya adalah melanggar dari yang ada di Indonesia di dalam undang-undang BUMN. BUMN mengenal cuma Perum, Persero terbuka. Tidak ada yang lain-lainnya lagi setelah undang-undang BUMN. LPI adalah kita tidak tahu apakah ini BUMN, disebutnya apa dan sebagainya. Makanya ada terkesan bahwa ini bukan BUMN, tidak jadi di luar BUMN sehingga kerugian dari LPI dianggap bukan kerugian negara. Ini yang bahaya.
Jadi secara struktur bahwa Danantara dia itu mengkonsolidasikan beberapa BUMN yang sudah ada. Sebetulnya secara bisnis itu biasa-biasa saja, sama Pertamina, PGN dikonsolidasi dan sebagainya gitu. Tetapi ya yang 1MDB yang tadi dikatakan mengenai di Malaysia misalnya, itu terjadi masalah dan Prime Ministernya juga didakwa dan kemudian bersalah, masuk penjara 12 tahun kalau nggak salah, ya. Karena pengawasan ini tidak ada. Nah bedanya adalah 1MDB itu mereka bisa fundraising, bisa mengambil uang dari luar untuk dikelola, tetapi mereka itu mendapatkan kickback semuanya gitu. Jadi ini ada satu perusahaan investment fund, investment company, dia menyertakan modalnya, dia mengambil dari banyak sekali, mungkin juga pencucian uang atau apapun begitu, dimasukkan ke sana, mereka dapat komisi. Dan komisi itu banyak kickback-kickbacknya. Nah intinya adalah pengawasan ini yang harus diperhatikan dengan benar. Nah sekarang kita kembali ke Danantara, dan kita dengar desas-desus bahwa pengawas ini mau diserahkan kepada orang yang kita tuntut untuk diadili. Ya, kita tuntut untuk ini banyak sekali terjadi korupsi. Nah, ini yang seharusnya untuk kita menyuarakan bersama-sama untuk menolak, terutama adalah badan pengawas ini, Dewan Pengawas ini. Yang lainnya business as usual. Dia beberapa perusahaan yang di bawah Danantara itu adalah perusahaan publik, jadi governance-nya sudah cukup baik gitu. Jadi Danantara berbeda dengan 1MDB dan cuma memang harus hati-hati dengan Dewan Pengawasnya. Saya rasa itu untuk yang mengenai Danantara ya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan secara lengkap apa yang disampaikan oleh beliau, seorang profesor senior yang akhirnya kita sekarang tahu bahwa memang ada cukup banyak kebijakan dari Pak Jokowi yang malah menyengsarakan rakyat, bukannya mensejahterakan rakyat. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Prasetyo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.